teman-teman. Dengan susah payah akhirnya kita bisa sampai juga di tempatnya Bapak Abel Purwanto selaku Ketua Forum Zakat Jakarta. Selanjutnya kita bisa langsung aja untuk wawancara bersama beliau. Jadi gini Pak, kami di sini dalam acara akan mewawancarai Bapak sebagai Ketua Forum Zakat Jakarta untuk menanyakan tentang masalah zakat progresif. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu, ada yang boleh, ada yang tidak. Ini ada yang memang ya ada yang berpendapat ya kan begitu tidak ada. Dalam hal ini katakanlah dari Soekarno sendiri itu mengatakan ya progres itu ada. Mengambil dasar dari surat Al-Baqarah ayat 267 yang di sana dimengatakan ada kata-kata dari infakkanlah sebagian harta dari hasil usahamu yang baik. Nah, dari hasil usaha yang baik ini menurut Sukodowi itu ada baik di sini ada dua pengertiannya. Kemudian dari para ulama di Indonesia khususnya itu mengatakan baik itu ada dua pengertian. Baik dalam artian adalah cara memperolehnya itu bersih, ya bukan dari hasil yang haram, dan yang baik dari hasil yang diperoleh secara. Kemudian pengertian yang kedua tentang di sini adalah baik artian bersih ya, bersih itu dalam artian adalah kalau yang pertama tadi cara mendapatkannya, yang kedua ini bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok. Nah, sehingga ada sementara di antara masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini, mereka memiliki penghasilan banyak, tapi karena masih merasa kurang, sehingga dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tujuan syar'i, maka berdasarkan dalam usul fikih bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu punya ada dalil yang memerintahkannya. Kalau tidak ada memerintahkan ya tidak perlu diadakan. Sehingga ya kalau profesi ada yang mungkin kita apa tapi walaupun begitu tetap dia mengharuskan adanya infak profesi ya, karena orang memperoleh pendapatan yaitu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang namanya profesi itu, sehingga secara tidak langsung Rasulullah mengakui adanya profesi. Di zaman Rasulullah tidak ada profesi. Zaman Rasulullah sendiri orang profesi-profesi itu banyak sekali, tapi mereka tidak mengeluarkan zakat karena waktu itu yang profesi di zaman Rasulullah itu pendapatnya sangat kecil dibandingkan sekarang. Sementara di sisi lain sekarang itu tentang ya profesi ini ada perkembangan menarik. Ada yang mengatakan bahwa ya profesi itu ya harus dikeluarkan 20%, ada yang mengeluarkan 10%, ada yang mengeluarkan 5%, ada yang mengeluarkan 2,5%. Mana yang harus kita, atau orang profesional, konsultan itu dalam 1 jam aja 200 sampai 500 itu katakanlah enggak, untuk mendapatkan dana 3 juta itu enggak butuh waktu 1 hari kalau dihitung per jam ya. Tapi sehingga orang yang berpandangan ini adalah menganut prinsip keadilan sama rata, maka harus dikeluarkan ya 20%. Menurut saya tidak seperti itu ya. Kalau itu yang digunakan ya monggo, ada orang yang silahkan, itu boleh-boleh. Saya rasa kalau zakat profesi itu 2,5%, itu ada hikmah yang besar. Ketika seorang profesional mengeluarkan 2,5% dan petani yang kerjanya gitu, bekerja keras, itu penghasilannya kecil
dibandingkan kayak gitu. 2,5% itu hasil penuh atau sisa? Nah, tadi sudah saya jelaskan sini, jadi ada yang berpendapat itu sebagai dari sisi bersih tadi. Yang pertama bersih dalam cara memperolehnya. Kalau itu cara memperolehnya bersih, sehingga orang yang berpandangan seperti ini dia mengeluarkan zakat dari bentuk secara keseluruhan, jadi tidak dikurangi kebutuhan dulu. Jadi hasil Hasil secara keseluruhan itu hasil kotor ya sebelum dipotong untuk kebutuhan. Kemudian yang kedua itu yang bersih dalam arti adalah setelah dikurangi kebutuhan pokok tadi. Jadi ada pandangan ya, jadi itu potensi ya kan. Kalau sekarang itu sampai 50 miliar per bulan. Tapi selama bulan Ramadan kemarin itu dari data yang masuk ke saya dari 12 lembaga, padahal mestinya kan 24 lembaga itu, tapi yang masuk itu hanya 12 lembaga. Itu terkumpul dana 5,9 miliar hanya selama bulan Ramadan. Padahal ini target saya Ramadan kemarin 7,2, rasanya kita mengumpulkan 5,9, sehingga masih sisa potensi dana yang besar ini belum semuanya tergantung. Jadi antara zakat, infak, sedekah ada perbedaan yang jelas di sana. Tapi kadang-kadang kita belum bisa membedakan mana yang namanya zakat, mana yang infak, mana yang namanya sedekah. Nah, kalau boleh saya menjelaskan ya, perbedaan ini yang membatasi antara zakat dan infak dan sedekah. Ini adalah batasan-batasan. Kalau zakat dengan infak itu sama-sama terkait dengan materi ya. Kalau sedekah itu materi dan imateri. Jadi zakat itu semuanya terkait dengan materi, infak juga semuanya terkait dengan materi. Kalau sedekah itu materi dan imateri. Nah, kalau zakat dan infak itu sama-sama dengan materi, lantas bedanya apa? Kalau zakat itu ada syarat-syaratnya, sedangkan infak itu tidak ada persyaratan sama sekali. Dan syarat-syaratnya apa ya? Kan ya sendiri tadi, kemudian sampai nisab, sampai kemudian haul baru setahun kemudian. Sambil tertawa untuk menjadi satu. Wis ngono mah sangel tenan ini roke wis ndang do nonton bayar ngombe madang bubar.